Ya, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat database pada MySQL ya. Kita tahu MySQL sendiri mempunyai perintah-perintah atau operator-operator yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu ya. Untuk create database ada operator create ya. Jadi create database ya. Ini database-nya name-nya misalnya create database Kosgoro, maka akan terbentuk nama Kosgoro sebagai database. Kalau di sini create database testdb, ya, maka pada MySQL akan terbentuk database dengan nama testdb. Ya. Kemudian di sini ada drop juga ya. Drop db ya tadi ya. Drop db ini adalah perintah drop database adalah operator untuk menghapus database. Contoh tadi kalau drop database testdb, maka nama testdb ini akan hilang dari database MySQL gitu ya. Nah, untuk create table dan ke bawahnya ini kita masuk ke database. Misalnya tadi testdb, database testdb kita masuk ke situ, kemudian kita mengoperasikan create table, membuat table pada database testdb tersebut. Nah, kita akan fokus sekarang mengenai bagaimana cara membuat database ini ya. Create database name, create database contohnya testdb gitu ya. Nah, kita langsung loncat dulu ke tampilan si panel Domainsia ya. Ini adalah tampilan si panel Domainsia ya. Jadi untuk membuat database pada MySQL, si panel sendiri sudah menyediakan UI ya, user interface, yaitu MySQL databases ya di sini ya. Jadi ini tampilan dari si panel ya. Ini hosting di Domainsia. Nah, kita bisa lihat ada beberapa aplikasi atau untuk UI ya, user interface yang terhubung dengan hosting kita di Domainsia. Nah, untuk MySQL databases ini kita coba buka ya. Tampilannya adalah seperti berikut ini ya. Nah, di UI ini kita bisa lihat di hosting kita di Domainsia apa aja database yang ada, bisa lihat bagian ini. Jadi database yang ada di saat ini ada 3 ya. Seperti ini nama-namanya. Kemudian di sini juga ada create new database. Ya. Ini kalau kita buat database di sini, namanya bisa macam-macam ya. Tadi misalnya tadi testdb, di sini create database. Ini sebetulnya hanya user interface saja. Ketika kita membuat, katakan di sini testdb db gitu ya. Begini ya. Kemudian kita klik create database, ini sama halnya adalah dengan memerintahkan kepada MySQL untuk membuat database testdb. Jadi create database testdb ini, perintah ini dijalankan melalui UI ini, user interface yang disediakan oleh aplikasi MySQL databases ini. Kemudian kita kembali ke cPanel dulu. Di cPanel sendiri juga ada phpMyAdmin, ini juga cukup terkenal ya, maksudnya banyak dipakai oleh orang-orang. Ini adalah ketika kita sudah masuk ke database-nya gitu ya. Contoh tadi ini ada 3 database ya di sini. Sama ya, ada 3 database. Baik dilihat melalui user interface phpMyAdmin maupun dilihat melalui user interface MySQL databases, ini adalah data yang sama akan terlihat gitu ya. Ada 3 database pada hosting ini gitu ya. Nah, 3 ini ya. Nah, kemudian kalau apa beda phpMyAdmin dengan MySQL databases? Kode phpMyAdmin ini adalah kita dipermudah untuk operasi-operasi membuat table, menghapus table gitu ya. Ini kan tabel-tabel yang ada dalam database after feed WP 800 itu ya. Nah, seperti itu. Nah, mari kita contoh membuat database baru gitu ya. Di sini misalnya tadi testdb gitu ya. Kemudian kita klik create database ya.
maka di sini disebutkan sudah ditambahkan afterpit test DB pada database gitu ya. Kita kembali, kita lihat apakah betul sudah terbentuk ya. Ini sudah terbentuk. Demikian juga kalau kita lihat di phpMyAdmin, kita refresh saja ini ya, maka harusnya di sini nanti muncul test DB. Nah, sudah muncul ya. Jadi demikian cara membuat database ya pada hosting kita ya, menggunakan user interface atau aplikasi yang sudah disediakan oleh si panel itu sendiri, yaitu MySQL Databases. Dan di sini kita lihat dengan phpMyAdmin ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya mungkin saya tambahkan juga di sini privileged users ya. Jadi database ini dipasangkan dengan user yang mana gitu ya. Jadi ada beberapa user, di sini ada 3 user ya. Kita juga bisa nambahkan di sini user ya. Ya 3 user, kita tambahkan misalnya di sini username-nya pengguna gitu ya. Kita namakan pengguna misalnya ya. Kita kasih password misalnya Kosgoro ya. Ini juga sama, Kosgoro, create user gitu ya. Oh, passwordnya harus minimal 65. Password besar, kekuatan passwordnya. Jadi ini saya tambahkan Kosgoro 2021 misalnya. 2021. Nah, ini kan udah hilang nih errornya. Kita create user, maka akan terbentuk nama afterpit user baru di sini, yaitu afterpit pengguna. Nah, kemudian kita padankan tadi si afterpit test DB ini, afterpit pengguna ini kita tambahkan sebagai pengguna dari afterpit test DB ini. Kita tinggal add di sini. Nah, di sini kita all privilege, atau jadi untuk si afterpit test pengguna ini dia mempunyai kewenangan yang penuh untuk menggunakan afterpit test DB ya. Kita make change, maka otomatis dalam hal ini kita lihat di sini si afterpit test DB bisa dipakai oleh si afterpit pengguna gitu ya. Nah, demikian sepintas mengenai cara pembuatan ya database ya, nama database pada hosting ya, pada MySQL. Selanjutnya nanti kita bisa praktek yang menggunakan phpMyAdmin ini untuk operasi-operasi table ya. Misalnya di sini kita buatkan table itu bisa menggunakan perintah SQL. Di sini klik SQL gitu ya. Contoh misalnya di sini kan kita kembali ke sini, misalnya create table ya. Maka kita bisa buat misalnya katakanlah ini create table person gitu ya. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Maka ini akan terbentuk tabel dengan nama persons. Ini sebenarnya kalau nama mungkin kita bahasa Indonesia kan ya, orang gitu ya, nggak masalah. Nanti terbentuk di sini dalam ini ada tabel dengan nama orang. Di sini juga person ID bisa diganti dengan bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya ini di kota gitu ya, nggak apa-apa, kita biarkan dulu. Kita klik go, maka di sini akan terbentuklah database dengan nama table dengan nama orang. Masih loading, table sendiri masih kosong ya, person ID, last name, first name, address gitu ya.
Kemudian kita lanjutkan di sini. Pada kesempatan lalu kan kita sudah belajar juga di sini untuk insert into gitu ya, insert into tabel, nama tabel tadi kita udah belajar pada kesempatan yang lalu ya. Tapi di sini kita akan bagaimana belajar mengenai kita drop table ya. Drop table ini adalah untuk memerintahkan menghapus si tabel gitu ya. Drop table, nah, drop table ya. Ini kembali ke SQL. Sebenarnya ini bisa kita klik dari sini juga ya. Oh, nggak bisa ya. Oke, kita lewat SQL di sini. Ketikkan nama orang gitu ya. Drop table orang ya. Kita klik go. Dia akan ada pop up menu ya di sini. Apakah Anda benar-benar akan mengeksekusi drop table orang ya? Karena dia akan menghapus tabel ini, nggak bisa dibalikin gitu ya. Ini cukup ramah ya PHP admin ini, karena kalau orang salah gitu ya, bukan, kita nggak mau hapus gitu kan, kita tinggal bisa cancel ya. Tapi kali ini kita emang betul mau menghapus tabel orang ini, kita klik OK. Maka ini tidak ada error ya, maka si tabel orang pun hilang gitu ya. Demikian ya. Demikian sampai sini dulu ya. Terima kasih. Ini video singkat mengenai bagaimana membuat database ya pada hosting MySQL, dan juga membuat tabel ya pada database yang sudah kita buat.